Salam Pixel Pagi. Kali ini aku mau cerita legenda dari Jawa Barat mengenai terjadinya Gunung Tangkupan Perahu. Semoga kalian terhibur. Yuk kita mulai. Dahulu kala, ada sepasang dewa dan dewi kayangan yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Dewa itu berinkarnasi menjadi seekor anjing yang agung bernama Tumang dengan bulu yang berkilauan dan mata yang bijak. Sementara dewi itu berubah menjadi babi hutan besar bernama Wayung Hiang. Keduanya hidup bersembunyi di hutan lebat, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan semak belukar yang lebat. Suatu siang yang panas, Wayang Hiang terengah-engah karena kepanasan. Melihat daun talas besar yang berisi air berkilauan, ia segera meminumnya. Ternyata air tersebut adalah air seni Raja Sungging Perbangkara, seorang raja yang sakti yang telah buang air kecil di dekatnya setelah bermeditasi. Tak lama kemudian, Wayang Hiang merasakan keanehan pada perutnya yang ternyata kehamilan secara ajaib. Di tempat terbuka yang damai, di bawah cahaya bulan, dia melahirkan bayi perempuan cantik dengan kulit bercahaya dan penuh aura. Beberapa saat kemudian, Raja Sungging Perbangkara merasakan energi aneh di hutan, tertarik ke tempat itu. Dia menemukan sosok bayi yang baru lahir, dikelilingi oleh cahaya lembut. Raja sangat senang melihat seorang anak yang lucu dan pandai. Raja merasakan aura yang aneh, lalu dia mengangkatnya kembali dengan lembut dan membawanya ke istana kerajaan. Kamu aku angkat jadi putriku, dan akan dipanggil Dayang Sumbi. Raja sangat senang dengan kehadiran Dayang Sumbi dan sering bermain dengannya. Sementara Wayang Hiang tetap tinggal di hutan sendirian dengan hati yang sedih. Di istana kerajaan, Dayang Sumbi telah tumbuh menjadi seorang putri cantik yang memukau. Kecantikannya sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Banyak raja, pangeran, dan bangsawan dari kerajaan yang jauh berkumpul, menawarkan hadiah dan pernyataan cinta. Bahkan mereka semuanya saling berperang memperebutkan Dayang Sumbi. Melihat kejadian tersebut, Dayang Sumbi sangat sedih. Dan demi kedamaian, dia meminta izin ayahnya untuk mengasingkan diri. Raja Sungging Perbangkara mengizinkan putrinya tinggal seorang diri di hutan, ditemani anjing bernama Tumang. Di sebuah paviliun kayu yang tenang, jauh di tengah hutan, Dayang Sumbi tinggal sendiri ditemani oleh Tumang. Hari-hari Dayang Sumbi dihabiskan dengan duduk di atas tikar anyaman sambil menenun. Pagi yang lembut, cahaya lembut tampak Dayang Sumbi sedang menenun. Tiba-tiba alat tenun terjatuh menggelinding jauh. Sambil menenun dan agak malas, Dayang Sumbi berjanji dalam hatinya, siapapun yang mengambilkan peralatan itu akan aku nikahi jika dia seorang pria dan aku jadikan saudara jika seorang wanita. Tidak lama kemudian, Tumang menghampirinya membawakan peralatan tersebut. Terikat oleh sumpahnya, Dayang Sumbi menerima takdir karena harus menepati janjinya. Dayang Sumbi pun menikahi Tumang. Waktu berlalu. Dari pernikahannya tersebut, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Sangkuriang. Sama seperti kakeknya, sang raja, Sangkuriang juga gemar berburu di hutan. Setiap kali berburu, ia selalu ditemani oleh Tumang. Sangkuriang tidak pernah tahu bahwa Tumang adalah jelmaan dewa sekaligus ayahnya. Sangkuriang hanya menganggap bahwa Tumang adalah anjing peliharaan biasa. Dayang Sumbi sedang memandang ke depan melihat putranya sudah remaja. Lalu Dayang Sumbi menuju ke dapur untuk menyiapkan makan siang.
Sambil menyiapkan masakan, Dayang Sumbi memanggil Sang Kuryang dan dengan lembut memintanya berburu rusa. Dia ingin memasak hati rusa. Sang Kuryang setuju dan segera mengambil busur buatan tangan sendiri dengan riang gembira. Dengan ditemani oleh Tumang, berangkatlah Sang Kuryang ke hutan. Sudah cukup lama mereka berjalan, tetapi belum menemukan rusa untuk diburu. Hal itu membuat Sang Kuryang mulai patah semangat. Tiba-tiba Sang Kuryang berhenti dan mendengarkan dengan seksama ketika ada bunyi sesuatu di balik pohon. Sang Kuryang melihat seekor babi hutan dan segera memerintahkan Tumang mengejarnya. Tumang yang biasanya semangat, saat itu tidak mau menuruti perkataan Sang Kuryang. Tumang mengenali babi hutan itu adalah Wayung Hyang. Sang Kuryang yang frustrasi dan dibutakan oleh amarah berteriak marah dan memanah ke arah Tumang. Sang Kuryang lalu membunuh Tumang, mengambil hatinya dan membawanya kepada Dayang Sumbi untuk dimasak dan dimakan. Setibanya di rumah, Sang Kuryang menyerahkan jantung hewan itu pada ibunya. Dayang Sumbi tersenyum dan memasaknya. Kemudian dia mencari Tumang. Ketika Sang Kuryang mengakui apa yang dilakukan, senyumnya memudar menjadi kengerian. Dayang Sumbi yang sangat marah memukul kepala Sang Kuryang hingga berdarah. Sang Kuryang pun menjadi marah dan sakit hati karena ibunya lebih menyayangi Tumang dari dirinya. Ia lalu kabur dan mengembara sendiri. Setelah ditinggal Sang Kuryang, Dayang Sumbi pergi bertapa untuk memohon ampun kepada dewa atas kesalahannya. Para dewa memaafkan dan memberinya kecantikan yang abadi sehingga wajah Dayang Sumbi tidak terlihat menua. Bertahun-tahun terlewati, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan sakti karena terus berguru kepada orang-orang sakti yang ia temui selama mengembara. Dalam perjalanannya, tanpa sadar ia kembali ke tempat kelahirannya. Di tepi sungai sekitar hutan tersebut, Sang Kuryang berhenti saat dia melihat seorang wanita anggun. Wanita cantik dan anggun yang sedang memetik tumbuhan obat di dekat sungai adalah Dayang Sumbi. Mereka berbincang-bincang dan saling mengagumi satu dengan lainnya. Keduanya tidak saling mengenali. Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sering bertemu dan bibit-bibit cinta mulai bersemi di hati mereka. Canda tawa selalu menghiasi hari-hari mereka. Ikatan cinta semakin dalam memasuki kalbu mereka. Suatu hari, Sang Kuryang hendak pergi berburu. Dayang Sumbi dengan penuh kasih membantu mengikatkan ikat di kepalanya. Tiba-tiba, tangannya berhenti ketika dia melihat bekas luka lama di kepalanya. Matanya membelalak. Dia mundur karena tidak percaya. Dayang Sumbi mengingat luka yang pernah dibuat ketika memukul kepala Sang Kuryang. Dengan suara bergetar, Dayang Sumbi memberitahukan bahwa dia adalah ibunya yang telah memberikan bekas luka tersebut. Sang Kuryang yang dibutakan oleh hawa nafsu tidak percaya pada cerita itu dan tetap berniat meminang Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memohon, tetapi Sang Kuryang bersikeras akan melamarnya. Suasana yang sebelumnya dipenuhi tawa, kini sunyi penuh dengan takdir dan kesedihan. Melihat kegigihan Sang Kuryang, Dayang Sumbi akhirnya memberikan syarat pernikahan yang dianggap mustahil. Ekspresinya tenang, tetapi tegas saat dia menetapkan syarat. Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum dan membangun perahu besar sebelum matahari terbit jika dia ingin menikahinya. Sang Kuryang berdiri tegak dan dengan percaya diri menerima tantangan itu. Sang Kuryang membaca mantra di tepi sungai di bawah cahaya obor. Dengan kesaktiannya,
ia memanggil makhluk-makhluk halus untuk membantunya bekerja. Pohon ditebang, batu ditumpuk, dan sebuah perahu besar terbentuk di tepi air. Langit bersinar cerah dengan cahaya bulan dan bintang. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir berhasil. Di lereng bukit, Dayang Sumbi berlutut dalam doa kepada dewa meminta pertolongan. Dia membentangkan kain putih besar ke arah langit dan memaksa ayam jantan untuk berkokok, membuat suasana seperti menjelang pagi. Makhluk-makhluk halus yang mengira hari sudah pagi meninggalkan pekerjaan mereka yang belum selesai. Perahu dan bendungan hampir selesai. Sang Kuryang menyadari kecurangan itu. Matanya terbakar amarah. Mengaum dengan keras sambil menendang perahu besar itu. Perahu itu terbalik, menabrak bumi, dan berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Jadilah Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang tertelungkup. Karena takut akan kemarahan Sang Kuryang, Dayang Sumbi terus berlari dan akhirnya menghilang di Gunung Putri. Dengan diliputi amarah dan kesedihan, Sang Kuryang mendaki bukit-bukit berkabut mencari Dayang Sumbi. Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib menjadi legenda yang tak terlupakan. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa!